Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Dwi Kurniawan, Prodi Ilmu Komunikasi 03 dengan NPM 194100087. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Gi atau lebih dikenal dengan Suho Gi. Sosok Suho Gi identik dengan dunia pergerakan mahasiswa menjelang lengsernya Presiden Soekarno dari kekuasaan. Namun, sejatinya tak hanya itu. Secara tak langsung, melalui sikap kritisnya terhadap pemerintah, Suho Gi juga mempresentasikan aktivis Tionghoa yang memiliki kecintaan terhadap negerinya, yaitu Indonesia. Suho Gi lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 1942. Masa-masa aktivismenya dimulai saat ia menjalani studi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau lebih dikenal dengan UI dengan jurusan sejarah. Selain itu, Suho Gi tercatat aktif di sebuah lembaga Tionghoa yang bernama Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa atau lebih dikenal dengan LPKB. Di lembaga tersebut, Suho Gi menjadi editor jurnal yang mereka terbitkan. Jurnal tersebut bernama Bara Eka. Selain itu, ia bergiat di gerakan mahasiswa sosialis atau bisa disebut dengan GMS dan Senat Fakultas Sastra UI. Di organisasi yang diikutinya, Gi aktif mengkritik pemerintah lewat tulisan-tulisannya. Di LPKB, Gi aktif menulis tentang isu-isu asimilasi antara penduduk Tionghoa dan keturunan suku-suku lainnya di Indonesia. Sementara itu, di GMS, Gi aktif menulis dan mengadakan berbagai seminar untuk memunculkan sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah Soekarno. Puncaknya, melalui Senat Fakultas Sastra Indonesia, Gi dan kawan-kawannya angkatan 1966 turut merancang serangkaian demonstrasi seiring kenaikan harga bahan-bahan pokok karena tingginya inflasi saat itu. Hingga akhirnya, posisi Soekarno terdesak dan menyerahkan tampuk kekuasaan sementara kepada Soeharto yang kala itu menjabat Pangkostrat melalui surat pemerintah 11 Maret atau bisa dikenal dengan Super Semar. I think first that within the army there are many vested interest groups. We have so many corrupt officers who make their money and their living by the bad condition and the bad aspect of our society. And so, although when they speak in the front of the people, they speak about justice and rule of law, in reality, they don't want to do that. Lewat berbagai manuver politik, Soeharto pun menjabat Presiden RI menggantikan Soekarno. Kekuasaan berganti, tetapi Gi tetap konsisten menyampaikan kritik kepada Soeharto. Ia aktif menulis di harian Sinar Harapan dan Kompas untuk melayangkan kritikannya kepada pemerintahan Soeharto. Selain dikenal dengan sebagai aktivis politik, Gi juga dikenal sebagai aktivis pecinta alam. Ia kerap mendaki gunung-gunung di Pulau Jawa. Pangrango menjadi gunung favorit Suho Gi. Ia pun punya alasan tersendiri mengapa mendaki gunung-gunung tersebut. Bagi Gi, mendaki gunung merupakan pengejawantahan kecintaannya terhadap Indonesia. Saat kecil, beliau mulai bersekolah di Sinhwa School, kemudian masuk SMP Strada di daerah Gambir.
Lalu ia melanjutkan masa remaja di SMA Kanisius Jakarta, jurusan sastra. Masa mudanya dihabiskan di Jakarta, di mana dia melihat potret ibu kota negara Indonesia yang penuh dengan dinamika sosial dan politik. Suhoki menghabiskan masa kecil remajanya dengan bolak-balik ke perpustakaan umum dan beberapa taman bacaan di pinggir-pinggir jalan kota Jakarta. Di saat anak-anak lain seumurannya masih suka keluyuran dan keliling kota, Gi mengisi masa kecil remajanya dengan membaca puluhan buku, dongeng sastra, filsafat, atau biografi tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Tak ada yang lebih menyeramkan bagi penguasa selain mahasiswa yang berani bersuara. Penguasa akan punya tugas baru, membungkam suara-suara liar itu dari pemerintah. Ialah Suhoki, mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Angkatan 62, sosok yang selalu berada dalam garda terdepan melakoni gerakan mahasiswa dan menyalak riak dalam tiap rapat. Pria kelahiran 17 Desember 1942 ini adalah salah satu motor aksi Tritura 1966. Aksi bersama mahasiswa yang dipicu oleh keadaan ekonomi yang morak-marit dan geliat gerakan 30 September yang bikin cacat bangsa diri banyak sudut sehingga harus diputus mata rantainya. Namun Orde Baru juga tak pelak sempurna dari cacat keadilan, bahkan lebih pincang dari Orde Lama. Hal ini mengusik naluri kemanusiaan Gi atas pembantaian massal yang dilakukan Orde pimpinan Soeharto tersebut. Ia menyaksikan bagaimana pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI berlangsung tanpa ampun di negeri ini. Geramlah ia dengan pemerintah yang berusaha mengontrol pemikiran umum serta menyulut kebencian terhadap sesama rakyat. Atas dasar inilah menulis protes keras terhadap pemerintahan Soeharto. Bukan atas nama pembelaan terhadap ideologi komunisme, namun terhadap penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Selain ganas dalam kepungan debu jalanan, ia adalah penikmat embun pegunungan. Atas cintanya terhadap alam dan kejenuhannya terhadap intrik busuk politik negara, ia dan kawan-kawannya menginisiasi Mapala UI, mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia. Bukti cintanya terhadap alam ia buktikan lewat rebahan tubuhnya hingga napas terakhir di Gunung Semeru. Di sana ia mati muda karena menghirup gas beracun kawah Gunung Semeru. Suhoki memandang politik sebagai lumpur yang kotor. Namun, demi menjatuhkan rezim Soekarno, dia terpaksa terjun ke dunia politik dan membina aliansi dengan militer. Rudi Badil masih ingat kata sobatnya, Suhoki, suatu hari aktor intelektual gerakan mahasiswa 1966 itu bilang bahwa politik merupakan dunia yang sangat dihindarinya. Kalaupun pada akhirnya dia ada di dunia politik, Suhoki meyakinkan bahwa itu adalah jalan terakhir yang terpaksa harus diambilnya karena jalan yang lain sudah tertutup. Su memang pernah mengungkapkan hal tersebut dalam catatan hariannya yang dibukukan berjudul Catatan Seorang Demonstran pada 16 Maret 1964. Dia menulis bahwa politik adalah barang paling kotor, lumpur-lumpur kotor yang di dalamnya sama sekali tak mengenal moral. Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindari lagi, maka terjunlah, dan jika sekiranya saatnya sudah sampai akan ke lumpur ini, ungkapnya.
Namun, apa yang dihindari Suhoki ternyata harus terjadi juga. Ketika kekuatan politik Presiden Soekarno semakin menguat pada pertengahan 1960-an, dia tak menemukan cara lain untuk meruntuhnya selain bekerja sama dengan tentara atau angkatan darat. Yang penting ialah mendapatkan kekuatan yang diperlukan, sebab jika kita tak memelihara kekuatan dan hanya stabil terus, kita akan disapu bersih oleh grup lawan, kata Suhoki. Sejak meyakini gerakan mahasiswa tidak akan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno tanpa kekuatan politik lawan, Suhoki mulai melihat tentara sebagai mitra yang potensial. Suhoki sang demonstran, pengantar atau catatan sang demonstran, hubungan Su dengan tentara bisa terwujud karena jasa Nugroho Nutososanto, seniornya di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Indonesia. Suhoki juga merintis hubungan ke beberapa perwira Kodam Siliwangi yang anti-Soekarno lewat Suripto atau ex-aktivis mahasiswa Bandung yang bekerja di Komando Operasi Tertinggi. Suhoki bisa mengenal Brigadir Jenderal TNI Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad, dan Brigadir Jenderal TNI Yoga Sugama. Suhoki sering berunding dengan Suripto di kawasan Senayan. Hubungan baik dengan para perwira anti Soekarno itu terbukti banyak gunanya bagi gerakan mahasiswa yang sedang berupaya meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Bukan saja sumbangan materi, namun juga backup keamanan dalam setiap demonstrasi. Banyak fakta mengenai Suhoki, tetapi dapat dicantumkan hanya 5 saja. 1. Suhoki tidak pelit berbagi ilmu. Gi biasanya dicari dengan pandai dan tidak pelit membagi ilmu bagi temannya. Ia bagaikan ensiklopedia berjalan, tempat bertambah banyak hal mulai dari mata kuliah, sejarah, sastra, hingga persoalan cinta. 2. Kisah asmara. Dalam banyak aspek kehidupannya, Gi memang bisa sangat percaya diri dan dewasa, tapi beda halnya ketika bicara soal asmara. 3. Kritis. Suhoki mengkritik ketidakinginan untuk masuk ke sistem politik, karena menurut Gi, politik adalah kotor seperti lumpur. 4. Buku harian. Pernyataan Gi serupa dengan komentar Friedrich Nietzsche kepada seorang filsuf Yunani. Buku hariannya diterbitkan pada tahun 1983 dengan judul Catatan Seorang Demonstran yang berisi opini dan pengalamannya terhadap aksi demokrasi. Gi dalam tesis universitasnya juga diterbitkan dengan judul Di Bawah Lentera Merah. Buku harian Gi ini menjadi inspirasi untuk film 2005 berjudul Gi yang disutradai oleh Riri Riza dan dibintangi Nicholas Saputra sebagai Suhoki. Kecintaan mendaki gunung itu pula yang menjadi akhir hayat Gi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di lereng berpasir tak jauh dari puncak Gunung Semeru, Jawa Timur, dikarenakan menghirup gas beracun di Semeru. Terima kasih Suhoki, jasamu akan selalu terkenang. Kembalilah dari tiada ke tiada.